Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 2. Tata surya kita terdiri atas 8 planet. Kedelapan planet tersebut mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Perhatikan dengan seksama planet-planet itu. Berilah nama setiap planet dalam tata surya kita. Memiliki ciri dan keunikan masing-masing. Tahukah kamu ciri dan keunikan planet-planet itu? Udin dan Made memperhatikan gambar susunan tata surya dengan seksama. Mereka menamai planet-planet itu satu persatu. Made terlihat memegang penggaris dan meletakkan di atas gambar planet-planet itu. Di sini ada percakapan antara Udin dan Made. Udin, apa yang kamu lakukan dengan penggaris itu, Made? Aku hanya ingin membandingkan mana planet yang paling besar dan mengurutkannya. Oh ya, aku juga ingin mengetahuinya. Tetapi sebenarnya kita dapat membacanya pada bacaan ini. Di dalam bacaan ini, setiap planet dalam tata surya dijelaskan secara lengkap. Yuk kita baca bersama. Ayo membaca. Mengenal tata surya. Manusia mempelajari sistem tata surya melalui penelitian. Mereka melakukan selama bertahun-tahun untuk menjawab misteri tentang ruang angkasa. Ada apa di sistem tata surya kita? Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusatnya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas, seperti bola pijar. Di sekeliling bola pijar ada lingkaran cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaan hampir 6000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun matahari hanya tergolong bintang sedang. Masih banyak bintang besar yang jauh lebih besar dan lebih panas dari matahari. Planet apa yang terdekat dengan matahari? Planet ini bernama Merkurius. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Planet berikut adalah planet Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Venus lebih panas dibanding Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Selain itu, Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berotasi searah dengan jarum jam. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Planet ketiga adalah Bumi, yang disebut sebagai planet biru. Sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan, sehingga nampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk
menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Planet setelah bumi adalah Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut paling menyerupai bumi. Satu hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol, karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Mars juga memiliki lapisan atmosfer, namun lebih tipis dibanding bumi. Planet kelima adalah planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Planet keenam dalam sistem tata surya adalah planet Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan debu dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya menggelembung. Oleh sebab itu, kutubnya tampak lebih datar dibanding planet lain. Saturnus memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibanding bumi, yang hanya memiliki satu. Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus adalah Titan. Planet Uranus merupakan planet ketujuh dalam sistem tata surya. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan yang tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana yang sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Kemudian, ayo berdiskusi. Kamu telah membaca dan memahami bacaan mengenal tata surya. Sekarang lakukan kegiatan kelompok berikut. Kamu juga dapat mencari informasi dari sumber lain seperti internet atau surat kabar. Kemudian, bagilah kelas menjadi 8 kelompok sesuai dengan jumlah planet dalam tata surya matahari. Kemudian setiap kelompok akan mendapatkan bagian untuk menemukan informasi penting dari semua planet dalam sistem tata surya dan matahari. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan kertas ukuran A3, setiap kelompok akan menyajikan beberapa informasi sebagai berikut. A. Gambar planet atau matahari. B. Informasi tentang ukuran jarak dari matahari dan urutan planet dari matahari, diameter, serta kecepatan rotasi dan revolusi. Semua informasi menarik yang menjadi keunikan planet tersebut. Kemudian susunlah informasi tersebut hingga tampilan menarik dan mudah dipahami. 5. Tempelkan kertas yang berisi keterangan tentang anggota tata surya tersebut di dinding yang telah ditentukan.
6. Setiap kelompok yang mengamati informasi yang dibuat oleh kelompok lain secara bergantian. Setiap anggota kelompok boleh menulis pertanyaan tentang anggota tata surya dari kelompok lain pada sebuah kertas kecil dan meletakkan di dekatnya. 7. Dalam waktu yang ditentukan, setiap kelompok akan melakukan presentasi di depan kelas secara bergantian. Selain presentasi, setiap kelompok juga menjawab pertanyaan yang diajukan kelompok lain yang telah dituliskan sebelumnya. Kemudian 8, kelompok yang tidak melakukan presentasi akan mencatat informasi penting dan mengajukan pertanyaan jika diperlukan. Kemudian ayo menulis. Membuat pertanyaan merupakan salah satu cara untuk menyatakan rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang sedang ada dalam pikiran kita. Membuat pertanyaan dapat dibantu dengan menggunakan kata tanya. Beberapa kata tanya tersebut yang telah sering kamu gunakan: apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Gunakan kata-kata tersebut untuk membantumu menuliskan pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih dalam tentang sistem tata surya kita. Tuliskan di tempat yang telah disediakan. Kemudian ayo membaca. Pernahkah kamu bertanya bagaimana para ilmuwan pada zaman dahulu mengetahui adanya sistem tata surya, sedangkan pada saat itu teknologi belum secanggih sekarang? Para ilmuwan bekerja mengamati dengan menggunakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya untuk mempelajari fenomena alam, termasuk sistem tata surya. Salah satu yang dilakukan para ilmuwan adalah membuat model. Apakah model dalam ilmu pengetahuan dan bagaimana peranannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan? Simaklah bacaan berikut. Pentingnya membuat model dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan yang mengamati dan meneliti suatu benda atau fenomena alam mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil penelitiannya kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang terdiri dari sekumpulan para ilmuwan, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Seringkali untuk menjelaskan sesuatu yang baru, para ilmuwan menggunakan cara yang paling sederhana agar mudah dimengerti dan diterima. Salah satunya dengan menggunakan model. Model dalam ilmu pengetahuan dapat mewakili gagasan dan hasil penelitian para ilmuwan untuk menjelaskan fenomena tertentu. Model dapat berupa benda maupun proses tertentu. Pada masa lalu, model dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Pada masa sekarang, selain berupa benda 3 dimensi, para ilmuwan telah menggunakan teknologi informatika. Teknologi ini dibuat dalam bentuk gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Gambar ini bertujuan agar para ilmuwan dapat menjelaskan fenomena alam sehingga lebih mudah dipahami. Para astronom masa lalu juga menggunakan model berupa benda 3 dimensi. Mereka membuat model benda 3 dimensi untuk menggambarkan sistem tata surya dengan menggunakan bahan yang ada di sekitarnya. Pada masa sekarang, model tata surya kita dapat dibuat dengan cara sederhana dan menggunakan benda atau bahan yang mudah didapat. Berikut adalah beberapa contoh model sistem tata surya yang sederhana. Kemudian ayo mencoba. Cobalah untuk merancang model sederhana dari sistem tata surya kita. Bekerjalah bersama temanmu dalam kelompok yang terdiri atas 3-4 orang. Pilih model 2 dimensi terlebih dahulu dengan membuat gambar pada kertas ukuran A4. Tentukan planet-planet dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu gambarlah matahari dengan ukuran yang sesuai dengan contoh. Warnailah dan namailah setiap anggota sistem tata surya sehingga mudah
dilihat dan dipahami. Tunjukkanlah hasil kerjamu dengan menempelkan di dinding kelas. Jelaskan bagaimana kelompokmu membuat dan menjelaskan ukuran urutan dalam sistem tata surya dengan percaya diri. Berikutnya adalah percakapan Lani dan Dayu. Dayu, kini aku semakin mengetahui bagaimana sistem tata surya kita bekerja. Semakin aku mengagumi kebesaran Tuhan yang membuat ini semua terjadi ya. Benar Lani, aku pun merasa kagum sekali, terutama dengan keteraturan yang terjadi di alam semesta. Setiap anggota tata surya memiliki keunikan sendiri dan senantiasa berada di jalur yang telah ditentukan untuknya. Aku tidak bisa membayangkan jika ada planet yang tidak berada di tempatnya sendiri. Pasti akan berantakan sistem tata surya kita ya Lan? Ya benar, kamu katakan Dayu. Keteraturan dan ketaatan membuat semua anggota tata surya tetap berada di jalurnya dan melakukan kegiatannya tanpa terganggu planet lain. Hei, sepertinya hal itu juga terjadi di sekeliling kita ya, sama dengan kendaraan dalam lalu lintas kita. Kendaraan juga diatur agar tetap berada di jalurnya. Kalau ada yang melanggar, pasti ada yang terganggu. Ya, kamu benar Dayu. Sepertinya aku pernah membaca kisah seperti itu dalam salah satu cerita fiksi. Kemudian ayo membaca. Bacalah cerita fiksi berikut ini dengan seksama. Perhatikan bagaimana jalan ceritanya dan bayangkanlah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita ini. Tetaplah berada di jalurmu. Deo pulang sekolah sambil meringis kesakitan. Ia menuntun sepedanya dengan sedikit terpincang-pincang. Celana dan baju seragamnya terlihat kotor. Keringat mengucur di dahinya. Hari itu udara memang cukup terik. Ibu segera menyambut Deo dengan membuka pintu pagar. Ibu pun membantu Deo memasukkan sepedanya di halaman rumah. Ibu mengambil tas Deo yang ikut kotor dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Setelah ibu memberinya minum, ibu memeriksa luka-luka gores di lutut dan siku Deo. Deo meringis kesakitan ketika luka-lukanya dibersihkan dan diberi obat. Setelah Deo mulai terlihat tenang, ibu meminta Deo bercerita. Aku yang salah, Bu. Aku tidak berhati-hati. Aku tidak mengulanginya lagi. Seandainya aku tetap berada di jalurku, kata Deo dengan penuh penyesalan. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Terima kasih kamu telah mengakui kesalahanmu. Tetapi maukah kamu menceritakan yang sebenarnya terjadi? Tanya ibu dengan lembut. Deo tadi lomba balap sepeda dengan Arsyad ketika pulang sekolah. Bu, ketika kami sampai di jalan depan toko kelontong Pak Ahmad, jalanan agak ramai. Lalu aku melihat di situ ada trotoar landai dan sepi. Lalu aku naik dan bersepeda di trotoar itu, kata Deo sambil menunduk. Trotoar? Kamu pasti tahu kalau trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki kan? Tanya ibu. Iya Bu, saat itu di trotoar terlihat sepi. Tapi tanpa pikir panjang, Deo naik ke trotoar itu supaya dapat mendahului Arsyad. Tetapi Deo tidak memerhatikan ada sebongkah batu besar di tengah trotoar itu. Tanpa sengaja Deo menabrak batu besar itu dan jatuh terjerembab di dalam got. Beruntung got itu kering dan dangkal. Arsyad yang berada di belakangku pun segera menolong. Cerita Deo sambil masih dengan wajah menyesal. Ibu bersyukur kamu hanya mengalami luka gores, Nak. Itu pelajaran berharga untukmu. Trotoar itu dibuat untuk tujuan tertentu, agar para pejalan kaki tidak berjalan di jalanan yang diperuntukkan bagi kendaraan. Semuanya itu dibuat agar tercipta keteraturan. Masyarakat pun
mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan jalan umum. Jelas ibu sambil tersenyum. Aku mengerti bu, seharusnya aku tetap berada di jalurku, bukan di jalur yang tidak diperuntukkan buatku, kata Dio sambil meringis. Baiklah, kalau begitu, luka-lukamu sudah dibersihkan dan diobati. Sekarang kamu bisa ganti baju, cuci tangan, lalu makan siang. Beristirahatlah, setelah itu nanti sore ayah akan memeriksa sepedamu, kata ibu sambil beranjak ke dapur menyiapkan makan siang Dio. Kemudian Ayo menulis. Kamu telah membaca cerita fiksi. Tetaplah berada di jalurmu. Berdasarkan cerita tersebut, gambarlah tokoh utama, tokoh tambahan, dan tempat peristiwa dengan menggunakan imajinasimu. Tuliskan juga ringkasan cerita tersebut. Ceritakan hasil pekerjaanmu di depan kelas dengan percaya diri. Jadi kalian gambar tokoh utama dan tempat atau latar kejadian. Di sini tokoh utamanya Dio beserta ibu, dan tempatnya tempat kejadian Dio jatuh dan tempat kejadian di mana Dio dibersihkan lukanya, yaitu di rumah. Kemudian gambar tempat peristiwa dalam cerita. Kalian bisa menggambarkan bagaimana jalur untuk para pejalan kaki dan kendaraan. Kemudian ringkasan jalan cerita. Kalian dapat menceritakan ringkasannya pada buku bahasa Indonesia kalian. Kemudian ayo mencoba. Bersama dengan teman sebangkumu, carilah sebuah cerita pendek, anak di surat kabar atau majalah. Salin potong cerita pendek tersebut. Tempelkan cerita pendek tersebut pada sebuah karton ukuran A3. Bacalah dengan seksama cerita tersebut, lalu gambarkanlah tokoh utama, satu tokoh tambahan, dan tempat dalam cerita tersebut. Tuliskan juga jalan cerita dari cerpen tersebut. Ceritakanlah cerpen pertemuanmu di depan kelas dengan percaya diri. Kemudian percakapan antara Lani dan Siti. Aku senang dengan cerita pendek yang kamu ceritakan tadi di depan kelas, Siti. Bagaimana kamu mendapatkan cerita pendek tersebut? Siti: aku mendapatkannya dari salah satu surat kabar langganan ayah setiap hari Minggu. Surat kabar tersebut memuat satu kolom cerita Anak Nusantara. Itu kolom favoritku. Tapi mengapa kamu menyukai cerita tersebut? Ya, cerita itu mengingatkanku tentang salah satu lagu favoritku. Kalian juga tahu lagu itu. Maukah kamu menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu bersamaku? Kegiatan selanjutnya yaitu ayo bernyanyi. Lagu Ambilkan Bulan Bu ciptaan Ate Mahmud merupakan salah satu lagu anak-anak yang populer saat ini. Mari perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu berikut. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Sebelum kamu memahami tentang interval atau selang nada, dengan menggunakan pemahamanmu tentang interval nada, lakukan kegiatan berikut ini bersama dengan teman sebangkumu.
Perhatikan dengan seksama. Setiap baris lagu ambilkan bulan bu. 2. Tentukan interval nada pada setiap baris dengan menentukan nada pangkal, nada selang, dan kuantitas intervalnya. 3. Nyanyikan lagu tersebut dengan penuh penghayatan. Kemudian ayo renungkan. Sistem tata surya kita bergerak dengan keteraturan sehingga tidak membahayakan satu dengan lainnya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu memerlukan keteraturan dalam kehidupanmu? Bagaimana caranya? Cerita pendek apakah yang menjadi kesukaanmu? Mengapa? Kemudian tokoh utama seperti apakah yang kamu sukai? Mengapa? Kegiatan selanjutnya yaitu kerjasama dengan orang tua. Pilihlah satu planet dalam sistem tata surya kita. Lalu bersama dengan orang tuamu, bandingkanlah sifat dan ciri planet tersebut dengan bumi. Carilah informasi mengenai kemungkinan manusia seperti kita bisa menempati planet tersebut. Kalian diskusikan dengan orang tua kalian dan kalian dapat menuliskan pada buku IPA kalian. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.